السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Jadi saya zikir karena ingin tenang, berarti tujuan saya ketenangan jiwa. Dengan saya zikir karena Allah layak dizikirkan, beda nggak? Itulah yang disebut dalam kalimat munajat, ilahi anta maksudi. Ini slogan kita kalau mau zikir baca itu. Sahabat pecinta Buya Rezi Hashim, sebelum melihat video ini, yuk beristighfar, syahadat dan sholawat, lalu ditutup dengan Al-Fatihah. Izin Buya, Pak Dik. Nama saya Ahmad Fauzi, warga asli Buaran. Buya, sedikit saya bercerita. Bertemu Buya saat ini bukan suatu hal yang sengaja, tapi memang saya sudah berdoa dan sepanjang hampir 2 tahun saya berdoa ingin ketemu Buya. Hari ini Allah jawab. Saya merinding begitu mendapat undangan dari teman-teman di warga sini. Saya lihat, wah, ada undangan pengajian seperti ini. Saya kenal Aikam dulu di sekitar 2012 di Cibungur dengan Kang Arpan. Itu saya ngaji juga di sana di majelis. Kemudian putus karena jauh di Sukabumi. Lalu saya berdoa, terus kapan saya punya guru yang kira-kira bisa ngajarin hikam. Terus saya tonton YouTube-nya Buya, sampai tadi sore saya masih nonton. Semua penjelasan di YouTube saya buka. Alhamdulillah hari ini pertemuan Buya dengan saya, ya mungkin ini apa yang tadi Dik doang sampaikan, mungkin ada orang yang berdoa, salah satunya saya, untuk Buya hadir di sini gitu. Iya, saya memang berdoa terus. Mudah-mudahan walaupun pernah Buya kesini tapi saya nggak sempet. Tapi ini adalah suatu kerinduan saya kepada Buya. Alhamdulillah Allah pertemukan. Pertanyaan saya tadi terkait dengan apa yang disampaikan, bahwa memang pernah terbersit juga. Saya suka dawam Ratibul Hadad, saya hampir setiap hari saya baca. Kemudian Kanjul Arus juga saya baca. Namun kalau saya nggak baca, saya gelisah. Apakah ini bagian daripada penjelasan yang tadi Buya jelaskan, bersandar dengan amal, kan begitu. Demikian Buya, mohon dimaafkan apabila ada salah dari saya yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bang siapa tadi? Bang Fauzi ya. Makasih doanya Bang Fauzi. Yang pasti kami bukan hamba Allah yang suci. Jadi kalau ada murid merindukan guru, itu karena rindu kepada Rasulullah SAW. Kebenaran gurunya mengajarkan tentang Rasulullah SAW, maka si guru disertakan dalam kerinduan itu. Jadi kami ini hanya disertakan dalam itu. Sebenarnya yang dirindukan bukan kami, tapi yang dirindukan adalah baginda Rasulullah SAW. Ya. Dan kita bersyukur kita disertakan. Maka dalam pemahaman dan keyakinan saya, tidaklah kita yang viral, bukanlah kita yang terkenal, tapi yang terkenal cuma Allah yang maha terkenal dan Rasulullah SAW yang rahmatil alamin. Namun karena kita dapat rezeki membicarakan Allah dan Rasulullah SAW, kita diikut sertakan dalam kemasyhuran Rasulullah SAW. Jadi kami berdoa semoga hati ini tetap tidak berubah fahamnya, ya. Malah tambah yakin hanya kepada Allah SWT. Malah saya tambah malu jika ada orang rindu saya, itu saya malu. Orang kayak kami ini nggak pantas dirindui, apalagi kayak Bang Dik ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Maaf ya Bang Dik ya. Bang Fauzi, ini pertanyaan banyak orang. Kalau tidak sholat duha, kalau kasusnya Bang Fauzi nggak baca Ratibul Hadad, nggak bacakan Al-Aras,
Kanzul Aras itu zikir Sayyidina Ali radhiyallahu wajha. Kayaknya perasaan gelisah gitu ya. Itu yang gelisah itu namanya nafs, jiwa. Sedangkan yang patuh bertuhan itu namanya ruh. Yang gak boleh gelisah itu ruhnya. Nafsnya gelisah itu biasa ya. Jadi tadi zikirnya baru makanan nafsnya, jiwanya, belum makanan kolbu dan ruhnya. Maka zikirnya mesti dinaikin dari zikir untuk menenangkan jiwa kepada zikir sebatas karena Allah pantas untuk diingat. Beda nggak? Allah pantas diingat. Jadi saya zikir karena ingin tenang, berarti tujuan saya ketenangan jiwa. Dengan saya zikir karena Allah layak dizikirkan, beda nggak? Itulah yang disebut dalam kalimat munajat, ilahi anta maksudi. Ini slogan kita kalau mau zikir baca itu. Ya Allah, hanya engkau tujuanku, bukan ingin menenangkan jiwaku. Ini pertanyaan balik nih Bang Fauzi nih. Seandainya Ratibul Haddad dan Kanzul Aras tidak menenangkan jiwa, masih baca nggak? Itu baru benar, baru ngaji hikam. Tapi loading dulu, loading. Karena nafsiyahnya main sebentar, tapi ruhnya kemudian muncul. Alhamdulillah. Ya, karena banyak hari ini orang sholat itu cuma cari tenang, zikir itu cuma cari tenang. Akhirnya Tuhannya berubah dari Allah menjadi tenang. Kok jadi itu? Sejak kapan ketenangan itu jadi Tuhan? Tenang itu buah berzikir, bukan tujuan kalau bahasa orang bisnis benefit. Bahasa orang bisnis apa? Benefit. Tapi makosidnya apa? Kalau bahasa ahli fikih, faidah, fawaid. Faidah beramal, bukan maqasid, bukan tujuan beramal. Tujuan beramal untuk Allah. Kalau kita sholat pikirannya tenang, berarti dapat buahnya. Tapi tujuannya bukan itu. Maka saya tanya Bang Dik, kalau nggak sholat duha, perasaannya nggak tenang, rezekinya nggak lancar. Terus Bang Dik karena punya kafe nih, sholat duha supaya kafenya rame, bener nggak? Jujur aja, Anda tahu kok. Ini yang jujur nih Bu Yaya, biar laku gitu. Saya memelihara para janda-janda. Itu modus aja. Apa kaitannya coba? Orang kayak kita ini perlu banyak-banyak tobat Bang. Jadi teman-teman semua, Tuhan kita bukanlah pahala, Tuhan kita bukanlah ketenangan. Tuhan itu yang dituju. Tuhan kita Allah yang memberikan ketenangan itu. Kalau sang pemberi ketenangan lagi gak kasih, masih sholat kan? Masih zikir kan? Baru ngaji hikam namanya. Baru disebut berhasil tahap 1 ngaji hikam. Ya, semoga malam ini sudah sampai di level itu semua. Beramal bukan lagi cari pahala, cari tenang, tapi karena memang ingin menyembah Allah Subhanahu. Udah lolos hikam pertama sudah. Ya. Sudah begitu belum? Jadi antum zikir nih 5.000 enggak tenang, udah zikir aja. Enggak ada urusan, kita enggak menyembah tenang. Apalagi tenang-tenang. Enggak ada urusan kita dengan itu. Urusan kita cuma satu, ya, urusan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau Allah ridhonya lagi nggak nurunin ketenangan, ya sudah kita ridho. Maka saya selalu ngomong gini, ya Allah, apapun takdirmu hari ini aku ridho. Dikasih khusyuk, aku ridho, bersyukur. Nggak dikasih khusyuk, aku sabar. Tetap juga sholat, tetap juga sujud, tetap juga sedekah, tetap juga ngajar. Ini mohon maaf nih, kami kalau lagi ngajar itu ada mood loh, bahaya loh kami ini moodnya agak sedikit rumit untuk dipahami. Mood ngajar hikam, tanya Buya Asfi, Buya Aldomi, Buya Yunal. Kalau Buya Faiz, dia mood sholawatnya oke terus. Ngajar itu moodnya beda. Moodnya nggak nyampe, itu nggak bisa gigit orang. Di saat itulah diuji. Emang kalau nggak bisa gigit hati orang, nggak bisa nyetrum perasaan orang, terus nggak mau ngajar. Emang siapa yang menghantarkan kalimah itu ke dalam kalbu orang-orang itu? Kan Allah juga. Maka Ibnu Arabi sering mengatakan, kamu jangan berbangga dengan muridmu faham. Itu emang jatah dia dalam ilmu Allah. Juga jangan terlalu bersedih, nggak paham amat. Berarti memang dia nggak dapat jatah, udah selesai. Yang penting dia hadir berkah. Antum hadir begini sudah datang melangkah ke sini sudah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tiba-tiba sudah 1,5 jam, bukan? Itu namanya waktu yang diberkahi. Ciri-ciri waktu diberkahi, kita melewati waktu yang lama terasa sebentar tapi bermakna. Ya, semoga malam Ahad ini salah satu waktu yang bermakna. Ini masih Syuro, masih Muharram. Semoga ini awal yang baik di tahun ini dan tahun-tahun mendatang ya. Dan insya Allah kami walaupun masih muda, masih muda nggak? Tanya Mas Belang, kami masih muda nggak? Insya Allah akan berusaha istiqomah mengajar, ngaji, berzikir di sini ya. Nanti kita akan buat talqin 2 kali seminggu di surau. Nanti penanggung jawabnya Buya Dr. Aldomi. Yang nalkin nggak mesti beliau, nggak mesti saya, tapi nanti ada yang tanggung jawab ya. Karena mesti ilmu ini mesti ditalkinkan zikirnya ya. Nanti di bulan-bulan tertentu ada suluk 3 hari, ada 5 hari, ada 10 hari itikaf di surau. Insya Allah ya. Siap ya nanti ya. Insya Allah, doain aja. Saya nggak minta antum berdonasi, siapin aja. Karena doa orang yang ngaji mustajab. Doa orang yang ngaji langsung nyampe di sisi Allah yang maha ilmu, yang maha berilmu ya. Baik.